Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel ini dalam pertemuan ke-10 mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang validitas dan reliabilitas. Kedua kata ini merupakan suatu kata yang tidak asing lagi bagi kita para peneliti, terutama dalam menguji atau mengukur instrumen penelitian yang digunakan. Nah, apa itu validitas dan reliabilitas? Simak penjelasannya pada slide-slide berikutnya. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai validitas. Nah, validitas itu merupakan ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Nah, dalam pengujian instrumen, pengumpulan data, validitas dibedakan menjadi validitas faktor dan validitas item. Nah, validitas faktor diukur apabila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor. Nah, validitas faktor ini dengan pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor dengan skor total faktor atau total keseluruhan faktor. Selanjutnya mengenai pengukuran validitas item. Itu dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total atau total skor. Bila kita menggunakan lebih dari satu faktor, berarti pengujian validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor. Kemudian dilanjutkan dengan mengkorelasikan antara item dengan skor total faktor atau penjumlahan dari beberapa faktor. Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan menentukan apakah suatu item tersebut layak digunakan atau tidak. Nah, dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item digunakan, biasanya digunakan uji signifikansi valid jika korelasi signifikan terhadap skor total. Teknik pengujian SPSS sering digunakan untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bivariate percent atau produk momen percent dan korelasi corrected item total correlation. Nah, ini untuk mengukur uji validitas ataupun reliabilitas, itu sekarang itu kita menggunakan software pengolahan data yang dikenal dengan SPSS. Jadi kalau menghitung sendiri dengan manual itu sangat susah. Nah, gitu. Jadi lebih baik menggunakan software pengolahan data. Nah, selanjutnya kita lihat mengenai item korelasi bivariate percent atau korelasi produk momen percent. Nah, analisis ini dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Nah, kalau kita lihatnya rumusnya di sini adalah Rx, berarti adalah korelasi antara variabel X dan Y. Nah, ini sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar dari N kali sigma X dikuadratkan dikurang X dikuadratkan dikali N sigma Y dikuadratkan dikurang sigma Y kuadrat. Nah, skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Jadi rumus korelasi produk momen ini dari nah ini seperti yang tadi rumusnya adalah seperti ini gitu. Nah, ini kalau rumus korelasi produk momen ini bisa digunakan kalau data kita sedikit. Tapi kalau data udah di atas 10, itu sudah susah untuk menghitung secara manual. Nah, ini keterangannya mengenai rumus itu. Rx itu adalah koefisien korelasi antara variabel X dan Y. Lalu N adalah jumlah responden, sigma X adalah jumlah skor butir soal, sigma Y adalah jumlah skor total soal, sigma X kuadrat, ini adalah jumlah skor kuadrat butir soal,
sigma Y kuadrat adalah jumlah skor kuadrat butir soal. Nah, nilai R dihitung dicocokkan dengan nilai R tabel produk momen, nilai R tabel produk momen pada taraf signifikansi 5%. Nah, jika R lebih besar, R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir tersebut dikatakan valid. Nah, ini juga susah kita melihat R tabelnya gitu. Jadi lebih baik kita menggunakan software SPSS. Nah, ini adalah dasar dari penggunaan software SPSS itu sendiri. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Nah, untuk penelitian umumnya para peneliti banyak yang menggunakan kuesioner dalam pengambilan data. Nah, kuesioner itu perlu diuji apakah dia valid ataukah dia reliable gitu. Nah, jadi yang pertama, kevalitan sebuah alat ukur ditunjukkan dari kemampuan alat ukur tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi di validitas di sini ada validitas eksternal, ada internal. Yang eksternal maksudnya adalah instrumen yang digunakan, instrumen yang dicapai bila data yang dicapai sesuai dengan data atau informasi lain mengenai variabel penelitian yang dimaksud. Sedangkan validitas internal adalah bila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan. Nah, ini dilakukan melalui analisis faktor ataupun dilakukan melalui analisis butir. Nah, kriterianya adalah kalau menurut Aswar dan Sugiono, jika koefisien korelasi produk momennya lebih 0,3%, nah itu dikatakan valid. Lalu kriteria yang kedua adalah jika koefisien korelasi produk momennya besar dari R tabel pada taraf signifikansi alfa dan N-2. Nah, N itu merupakan jumlah sampel. Lalu kriteria yang ketiga adalah bila nilai sig kecil sama dari alfa. Nilai sig ini kita lihat dari nanti dari output SPSS. Nah, baru kita kelihatan apakah dia nilainya kecil dari 0,05, katakanlah alfa yang kita gunakan adalah 5%, berarti nilai supaya dia valid adalah nilai sig-nya adalah kecil dari 0,05. Yang pertama kita bahas dulu untuk uji validitas kuesioner ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa uji validitas item atau butir dapat dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Nah, untuk proses ini akan digunakan adalah uji korelasi persen produk momen. Dalam uji ini, setiap item akan diuji korelasinya dengan skor total variabel yang dimaksud. Nah, dalam hal ini, masing-masing item yang ada di dalam variabel X dan Y akan diuji relasinya dengan skor total dari variabel tersebut. Agar penelitian lebih teliti, sebuah item sebaiknya memiliki korelasi dengan skor total masing-masing di atas atau lebih besar sama dari 0,25. Item yang kurang dari 0,25 akan disingkirkan akibat mereka tidak mampu melakukan pengaturan secara sama dengan yang dimaksud oleh skor total skala. Dan lebih jauh lagi, mereka tidak memiliki kontribusi dengan pengukuran seseorang jika bukan masalah pengukuran seseorang jika bukan malah mengacaukan. Nah, artinya item-item dari pertanyaan atau butir-butir dari kuesioner yang nilai korelasinya rendah atau di bawah 0,5 itu biasanya akan kita keluarkan dari kuesioner. Nah, makanya untuk melakukan uji validitas ini sebuah penelitian dilakukan dulu tes uji coba ya, tes uji coba kuesioner. Misalkan kita ambil dulu 10 sampel, kita rekap datanya, lalu kita olah dengan uji validitas dan reliabilitas. Nah, kalau misalnya ada item-item yang tidak valid berdasarkan uji validitasnya, maka pertanyaan tersebut kita keluarkan dari kuesioner, sehingga nanti kita akan
menemukan kuesioner yang mendapatkan kuesioner yang baru setelah item yang tidak valid dikeluarkan seperti itu. Nah, ini cara-cara melakukan uji validitas dengan program SPSS. Yang pertama, buat skor total masing-masing variabel. Lalu diklik Analyze, klik Correlated, klik Bivariate. Nah, yang ketiga, masukkan seluruh item variabel X ke variabel. Yang keempat, masukkan total skor variabel X ke variabel. Yang kelima, checklist person, to type, lalu pilih flag, dan klik OK. Nah, lihat kolom terakhir, nilainya harus besar sama dari 0,25. Nah, lakukan hal yang serupa untuk tabel Y. Di sini kita ada contoh soal, contoh kasus. Ini adalah kuesioner, data-data kuesioner. Ada variabelnya, ini terdiri dari 25 responden ya, jawaban 25 responden. Ini ada variabelnya X1, X11, ada X12, X13 sampai ada X21, ada X22, ada X23, X24, lalu ada X31, X32, X33, lalu ada Y11, Y12, Y13. Nah, ini kita data-data ini adalah kita input dari jawaban responden yang kita peroleh dari kuesioner. Gitu. Biasanya kan kuesioner berupa skala Likert ya. Skala Likert itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya setuju, sangat setuju kasih skor 5, setuju dikasih 4, cukup dikasih skor 3, atau kurang setuju dikasih skor 2, dan tidak setuju dikasih skor 1. Nah, itu hasil jawaban semua responden tersebut kita tabulasikan, kita input ke dalam data seperti itu, sehingga dapatlah diperoleh hasil-hasil seperti ini. Gitu. Lalu kita akan melakukan uji validitas untuk variabel X1. Nah, caranya adalah masuk ke Analyze dari program SPSS kita, lalu pilih Correlated dan pilih Bivariate. Nah, nanti muncul seperti ini, lalu kita checklist nanti person kita checklist, lalu kita checklist lagi, pilih to tile, lalu flag, dan kita nanti press OK. Setelah kita press OK, dia akan keluar output-nya seperti ini. Ini adalah hasil validitas data X1. Nah, kalau kita melakukan ini dengan benar, ini dalam hitungan detik, ini hasilnya akan keluar. Tapi kalau kita menghitung secara manual, itu 2 hari juga belum tentu selesai untuk menghitung X1 saja gitu. Jadi makanya lebih cepat itu menggunakan program SPSS. Nah, ini adalah hasil yang tadi dari hasil validitas dari data X1. Nah, kita lihat di sini di kolom yang di bagian akhir ini kita lihat di sini ada persen correlatednya 0,813 untuk X11. Lalu X12 adalah 0,794. X13 adalah 0,781 dan X14 adalah 0,725. Nah, artinya setelah kita lihat dan amati bahwa hasil ini itu lebih besar dari 0,25, ya kan? 0,8 tentu saja besar dari 0,25. Artinya kalau dia besar dari 0,25 hasil dari tabel sini kolom ini, maka data instrumen 1 semuanya dikatakan valid. Jadi kuesioner itu sudah bagus gitu artinya. Jadi karena tidak ada yang item yang dikeluarkan dari kuesioner. Oke, selanjutnya kita coba untuk X2. Nah, caranya sama. Cara uji validitas variabel X2, kita klik Analyze, lalu pilih Correlated dan Bivariate. Nanti kita masukkan di sini kolom di sini udah ada, kita masukkan di sini, nanti ada perintahnya. Lalu kita klik person, pilih to type, flag, dan tekan OK. Nah, nanti dia akan keluar hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil validitas data X2. Nah, data X2 satunya 0,985, data X22-nya 0,8, data X23-nya 0,8 juga, data X24-nya adalah 0,744. Nah, ini kalau kita lihat,
kita lihat ini angka-angkanya ini besar dari 0,25. Artinya, maka semua data instrumen dari X2 dapat dikatakan valid. Nah, itu artinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini. Hal yang sama kita lakukan untuk uji variabel X3. Caranya sama, pada menu SPSS, klik Analyze, Correlated, lalu klik Present, ToType, dan Flag, tekan OK. Nah, hasilnya akan keluar di sini X31 0,8, X32 0,879, X33 0,863, X34 0,727. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini hasilnya juga besar dari 0,25. Artinya adalah maka semua data instrumen dari X3 adalah valid. Nah, itu interpretasinya. Nah, cara yang sama kita lakukan juga untuk validitas variabel Y. Nah, caranya sama, klik Analyze, Correlated, tinggal masukkan di sini, nanti ada kolomnya ada di sini, ada kolomnya di sini ya. Kita masukkan, klik Percent, klik ToType, Flag, dan OK. Nanti dia akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, ini validitas data Y. Nah, data kita lihat hasilnya, data Y1 adalah 0,718, data Y2 adalah 0,872, data Y3 hasilnya 0,746, data Y4 hasilnya 0,843 ya. Nah, data ini penggunaan internet hasilnya ini 1 ya. Nah, kalau kita lihat semua hasil di sini, hasil persen korelasinya adalah besar dari 0,25. Artinya, maka semua data instrumen Y adalah valid. Nah, itu seperti itu artinya. Lalu yang kedua, kita akan melakukan uji reliabilitas terhadap kuesioner. Nah, uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui apakah konsistensi dari alat ukur yang digunakan. Apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut dilakukan pengulangan seperti itu. Nah, beberapa metode yang digunakan untuk uji reliabilitas ini adalah yang pertama adalah metode tes ulang. Jadi hal yang sama, lalu kita tes lagi apakah hasilnya sama atau hasilnya berbeda. Nah, kalau hasilnya dari satu tes berbeda dengan tes kedua, berarti itu kuesionernya tidak andal atau tidak reliable, gitu ya. Lalu ada kriterianya adalah metode yang lain adalah metode Flanagan. Lalu ada Cronbach alpha. Lalu ada metode formula KR atau Kuder-Richards. Lalu ada KR21. Lalu ada metode ANOVA. Nah, metode yang sering digunakan dalam penelitian yaitu Cronbach alpha. Metode ini sangat cocok digunakan pada skor dikotomi antara yaitu 0 dan 1 dan akan menghasilkan perhitungan yang setara dengan menggunakan metode KR20 dan Hanover-Hoyt ya. Reliabilitas berarti dapat dipercaya, artinya bahwa instrumen dapat memberikan hasil yang tepat. Nah, alat ukur untuk instrumen dikategorikan reliable jika menunjukkan konstanta hasil pengukuran dan mempunyai ketetapan hasil pengukuran, sehingga terbukti bahwa alat ukur tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, jadi di sini kuesioner yang sudah kita desain sedemikian rupa itu harus reliable. Bagaimana cara mengetahui reliabelnya? Kita dapat melakukan uji analisisnya dengan program SPSS dengan salah satunya adalah menggunakan metode-metode yang ada di sini. Yang namun yang sering dipakai adalah metode Cronbach alpha gitu. Nah, reliabilitas instrumen ini intinya adalah untuk mengukur sejauh mana hasil suatu pengukuran itu dapat dipercaya. Nah, metode pendekatannya secara garis besar terdapat dua jenis reliabilitas ya. Yang pertama adalah teknik paralel. Nah, pada teknik ini kita membagi kuesioner kepada responden yang intinya sama akan tetapi menggunakan kalimat yang berbeda.
Nah, jadi ini kreativitas kita nih sebagai peneliti untuk mendesain kuesioner. Nah, ini contohnya. Apakah menurut saudara harga tiket di kereta ini tidak mahal? Ini yang pertama. Lalu kita bikin kalimat redaksi lain yang intinya sama tetapi redaksinya berbeda. Nah, contohnya adalah apakah harga di kereta ini telah sesuai dengan pelayanan yang saudara terima. Nah, ini maksudnya adalah di sini sama, tapi kalimatnya berbeda. Nah, suatu kuesioner yang dikatakan reliable berarti apabila hasil analisis untuk item-item kuesioner ini nanti hasilnya itu akan memberikan hasil yang sama. Nah, itu baru dikatakan dia reliable. Yang kedua adalah teknik ulang atau double test. Nah, pada teknik ini kita membagi kuesioner yang sama pada waktu yang berbeda. Nah, jadi di sini kuesioner yang udah kita susun, kita bagikan dulu. Misalnya kita bagikan dulu pada minggu ini. Lalu beberapa hari kemudian kita bagikan lagi ke responden. Nah, itu apakah jawaban orang itu akan sama atau tidak. Nah, itu maksudnya reliabilitas dari teknik ulang. Nah, misalnya pada minggu pertama ditanyakan bagaimana tanggapan saudara terhadap kualitas dosen di universitas bla 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 gitu ya. Lalu pada minggu ketiga kita ditanyakan lagi kepada responden hal yang sama. Jadi bagaimana tanggapan saudara terhadap kualitas dosen di universitas XYZ tersebut. Nah, seperti itu. Apakah jawaban respondennya akan sama? Apakah respondennya akan jawabannya berbeda? Nah, untuk di sini, untuk teknik ulang ini, yang lebih baik itu adalah menggunakan responden yang sama dengan waktu kita pada tes yang pertama. Jadi respondennya sama, gitu, cuma waktunya yang berbeda. Gitu ya. Oke, uji reliabilitas ini juga dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Caranya adalah klik analyze, lalu scale, lalu reliability analysis, masukkan ke seluruh item variabel X ke item. Nah, pastikan pada model terpilih alpha. Jadi nanti kita pilih alpha, lalu klik OK. Nah, jika nilai alpha besar dari 0,7, artinya reliabilitas mencukupi. Sementara jika alfa besar dari 0,8, ini mensugestikan bahwa seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten, secara interval karena memiliki reliabilitas yang kuat. Atau ada pula yang memaknakannya sebagai berikut. Nah, kita lihat ya. Nah, ini kriteria pengulungan hasil dari uji alfa yang tadi. Nah, jika alfa besar dari 0,9, maka reliabilitasnya dikatakan sempurna. Bila antara 0,7 sampai 0,9, maka reliabilitasnya adalah tinggi. Nah, jika alfa antara 0,5 sampai 0,7, itu interpretasinya adalah reliabilitasnya moderat. Dan jika alfa kurang dari 0,5, maka reliabilitasnya adalah rendah. Nah, itu interpretasi dari uji reliabilitas. Nanti kita akan lihat contohnya di bawah. Oke. Nah, ini langkah-langkah dalam mengujikan validitas dan reliabilitas internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, cobalah item di lapangan kepada paling sedikit 30 orang responden, tabulasikan data yang telah masuk, lalu ujilah validitas dan reliabilitasnya. Kalau validitas tadi kita gunakan produk momen, lalu kalau reliabilitas kita gunakan alpha converge-nya. Nah, di sini ini adalah data yang sudah diambil, datanya sama, yang sudah diambil oleh peneliti berdasarkan hasil kuesioner, lalu ditabulasikan. Nah, kita akan menghitung reliabilitas X1. Yang tadi, yang di atas itu validitas ya. Yang sekarang kita menguji reliabilitas X1. Caranya sama dari program SPSS yang sudah di-input datanya, akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih OK. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Di sini alpha converge alfanya adalah 0,772. Maka
nilainya kalau kita lihat itu ada di range 0,7 sampai 0,9. Maka itu dikatakan reliabilitas instrumen dari X1 ini adalah tinggi. Oke, selanjutnya yang kedua, kita lakukan uji X2 ya. Nah, caranya sama, masukin ke sistem, ikutin cara-cara yang sama, pilih alpha, lalu klik OK, maka hasilnya kita lihat seperti ini. Akan muncul, di sini kita lihat alpha converge-nya adalah 0,818. Berarti masih dalam masuk rank 0,7 sampai 0,9. Artinya reliabilitas dari X2 itu adalah tinggi. Hal yang sama kita lakukan untuk X3, masukkan datanya ke kolom ini, lalu klik alpha, klik OK, sehingga hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, kita lihat di sini alpha converge-nya adalah 0,835. Ini berada dalam range 0,5 sampai 0,7. Ya, ini besar ya. Ini 0,835 ini berarti 0,7 sampai 0,9. Ini mungkin ada kesalahan ketik, nanti tolong dibenarkan. Maka reliabilitasnya untuk X3 ini juga tinggi. Oke, hal yang sama kita lakukan untuk variabel X, untuk variabel Y juga ya. Nah, langkah-langkah yang sama seperti ini kita lakukan semua. Oke, sampai di sini latihan soal. Sampai di sini latihan, sampai di sini materinya mengenai uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa dapat berlatih mengerjakan soal pada latihan soal yang ada di bagian akhir dari slide presentasi ini. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengikuti. Mohon dukungannya untuk channel ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.